Epidemiolog Diki Budiman dari Universitas Griffith, Australia, menilai sudah waktunya pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB usai 206 anak mengidap gagal ginjal akut. Hingga 99 diantaranya meninggal dunia. Fenomena laporan khusus tersebut disebutnya sudah masuk kategori KLB. Ia khawatir tanpa kasus KLB, banyak pasien kesulitan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan lantaran tidak ada bantuan dana. Menurutnya, penetapan status tersebut menjadi bagian penting selain kesiapan rumah sakit rujukan. Sebelum ke RS, harus dipikirkan ada yang namanya merujuk. Kalau dari pulau itu dia harus naik pesawat. Bisa naik kendaraan di mana kalau nggak ada uangnya? Nah, status KLB itulah yang akan membantu. Jadi ini harus dipahami. Terang Diki saat itu dihubungi oleh detik.com. Kalau ini tidak ditetapkan, percuma. Karena percuma orang ada RS tapi nggak bisa dirujuk. Karena nggak ada kepastian atau resourcesnya untuk merujuk itu. Sambung panel ahli pemulihan pasca pandemi WHO tersebut. Terlebih, menurutnya tidak semua kabupaten atau kota memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang sama dan memadai. Misalnya, ketersediaan alat hemodialisa atau peritoneal dialisis yang membutuhkan seorang dokter bedah anak. Diki memastikan penanganan gagal ginjal akut tentu tidak bisa dilakukan dalam level puskesmas. Sejak awal, Diki meyakini status KLB layak ditetapkan usai melihat tren peningkatan kasus gagal ginjal akut misterius, khususnya angka kematian dalam 3 periode. Ia mengaku heran status KLB tak kunjung ditetapkan lantaran hal tersebut bisa memudahkan dan memaksimalkan koordinasi khususnya dalam penanggulangan kasus gagal ginjal akut. Ini yang penting karena tidak semua daerah punya kapasitas, tidak semua punya resources dalam hal ini dana ya, bukan hanya masalah rujukan. Kalau masalah rujukan itu ada juga bicara dana dalam hal ini. Nah, SDM yang dimaksud ini dengan adanya penetapan KLB yang mempermudah itu bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga dana, bahkan kesediaan farmasi dan fasilitas kesehatan termasuk teknologi. Dilaporkannya 99 anak meninggal akibat gagal ginjal akut di Indonesia memicu usulan pakar terkait status penetapan kejadian luar biasa. Epidemiolog Diki Budiman menilai di kondisi yang mengkhawatirkan ini, pemerintah, khususnya BPOM RI, perlu membuka data yang mungkin mengandung cemaran senyawa berbahaya. Terlebih menurutnya, resiko gagal ginjal akut akibat cemaran senyawa berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol juga mengintai usia dewasa. Karenanya, data obat yang dianalisis atau masih dalam dugaan juga perlu disampaikan ke publik sebagai kehati-hatian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah.